Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pancasila Bapak Bahrul Munib SHI MPDI. Perkenalkan, nama saya Divan Aris Eka Asyari dengan NIM 252 10 10 10 117. Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan dari kelas A5. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat, yakni dengan judul Pancasila sebagai ideologi dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Langsung saja saya akan membacakan daftar isi dari makalah tersebut. Bab pertama, pendahuluan, ada 3 poin. Poin pertama, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab kedua, pembahasan. Ini ada 2 pembahasan. Poin pertama, Pancasila sebagai ideologi. Poin kedua, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Bab terakhir, ini bab ketiga, penutup, kesimpulan. Langsung saja saya akan membacakan bab pendahuluan, yakni bab 1. Poin pertama, latar belakang. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang lahir dari sejarah panjang perjuangan kemerdekaan. Rumusan Pancasila tidak semata-mata hasil pemikiran seorang tokoh, melainkan kristalisasi nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat serta hasil musyawarah para pendiri bangsa. Hal ini menjadikan Pancasila bukan hanya ideologi politik, melainkan juga perjanjian luhur yang menyatukan seluruh elemen bangsa Indonesia dalam satu cita-cita bersama. Sebagai ideologi, Pancasila memiliki peran penting dalam memberikan arah dan pedoman bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila bukanlah ideologi yang kaku dan tertutup, melainkan ideologi terbuka yang mampu berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 seperti kemerdekaan, persatuan, keadilan, kemanusiaan, dan ketuhanan menjadi fondasi abadi yang tidak dapat diubah. Sementara itu, nilai instrumentalnya dapat berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus bergerak. Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila merupakan konsensus nasional yang lahir dari semangat kebersamaan para pendiri negara pada 1945 melalui perumusan yang dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI. Pancasila disepakati sebagai dasar negara yang mampu merangkul keberagaman suku, agama, budaya, dan golongan. Kesepakatan ini menjadi ikatan moral dan politik yang mengikat seluruh rakyat Indonesia untuk hidup dalam persatuan dan menolak segala bentuk ideologi lain yang bertentangan dengan jati diri bangsa seperti komunisme maupun liberalisme ekstrem. Poin kedua, rumusan masalah. Di sini saya cuma ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu ideologi dan perjanjian luhur? Yang kedua, bagaimana penerapan ideologi dan perjanjian luhur? Poin ketiga, tujuan. Di sini saya cuma ada 2 juga. Yang pertama, untuk mengetahui seperti apa ideologi dan perjanjian luhur. Kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan ideologi dan perjanjian luhur. Langsung saja saya memasuki bab kedua, yakni pembahasan. Pembahasan poin pertama,
Pancasila sebagai ideologi. Saya akan menjelaskan pengertian dari Pancasila dulu. Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, asas atau pedoman tingkah laku yang baik. Jadi Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang menjadi pedoman penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga berfungsi sebagai dasar negara Indonesia serta pandangan hidup bangsa yang menjadi arah dan pedoman dalam mencapai tujuan nasional. Langsung saja saya memasuki ke ideologi. Ideologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata idea dan logos. Kata idea berarti gagasan, pikiran atau hasil kemampuan akal budi dalam memahami sesuatu. Sedangkan logos berarti ilmu, kajian atau pengetahuan. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang gagasan, pemikiran, atau sistem ide-ide yang menjadi dasar dalam memahami dan mengarahkan kehidupan manusia. Dengan kata lain, ideologi merupakan kumpulan ide atau pemahaman yang tersusun secara sistematis yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah tindakan dan tujuan hidup suatu individu atau kelompok masyarakat. Makna ideologi juga dapat dipahami sebagai sekumpulan keyakinan atau cita-cita yang menggambarkan pandangan terhadap masa depan. Dalam konteks ini, ideologi berperan sebagai pedoman yang menuntun manusia menuju cita-cita yang ingin dicapai bersama, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun bernegara. Karena itu, ideologi dapat disebut sebagai ilmu yang mengkaji gagasan ideal mengenai kehidupan manusia di masa depan. Ideologi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka merupakan sistem nilai atau pandangan hidup yang tumbuh dan berkembang dari kehidupan suatu bangsa itu sendiri. Ideologi ini bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka tidak bersifat kaku, melainkan dapat berkembang sejalan dengan perubahan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Dalam ideologi terbuka, terdapat 3 tingkatan nilai yang saling berkaitan, yaitu pertama nilai dasar, kedua nilai instrumental, ketiga nilai praktis. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi cita-cita normatif dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan kata lain, arah dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berlandaskan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Jika diterapkan pada Pancasila, maka Pancasila dapat dipahami sebagai hasil pemikiran mendalam bangsa Indonesia untuk menemukan kebenaran yang sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Pemikiran tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk kalimat yang menyuruh dan sistematis untuk dijadikan dasar pedoman serta norma kehidupan bersama dalam rangka membentuk negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan nama Pancasila. Sila pertama menggambarkan hubungan manusia Indonesia dengan Tuhan. Sedangkan sila kedua menunjukkan sikap manusia terhadap sesama sebagai makhluk berakal dan berakhlak. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara sila keempat menegaskan prinsip musyawarah dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Sila kelima berisi tentang cita-cita keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila ditetapkan sebagai ideologi bangsa karena ia bersumber dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri yang mencakup nilai adat istiadat, kebudayaan, religiusitas, serta semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa ini. Nilai-nilai tersebut kemudian dirumuskan oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soepomo, yang memadukannya menjadi satu sistem ideologi yang menyeluruh dan disahkan dalam pembukaan UUD 1945. Dengan demikian Pancasila bukanlah ideologi yang diimpor dari luar, melainkan hasil refleksi mendalam atas jati diri bangsa Indonesia. Langsung saja memasuki poin yang kedua, yakni pengertian perjanjian luhur. Perjanjian luhur merupakan suatu kesepakatan yang memiliki nilai penting dan bermakna mendalam bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Istilah luhur menunjukkan bahwa perjanjian ini bukan sekedar kesepakatan biasa, melainkan mengandung nilai-nilai moral, spiritual, dan kebangsaan yang tinggi. Perjanjian luhur mencakup hal-hal yang bersifat fundamental, melibatkan banyak individu atau kelompok, serta membahas persoalan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, perjanjian luhur bersifat universal, abadi, serta mengikat seluruh pihak tanpa terkecuali. Artinya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus dijunjung tinggi dan diterapkan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia karena lahir dari kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia menjelang kemerdekaan. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia karena lahir dari kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia menjelang kemerdekaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan berasal dari pemikiran individu tertentu, melainkan digali dari akar budaya, tradisi, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang beragam. Pancasila mencerminkan hasil musyawarah dan konsensus nasional yang dicapai oleh para pendiri bangsa dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BBU-PKI, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI merupakan bentuk nyata dari perjanjian luhur tersebut. PPKI sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia menetapkan bahwa Pancasila menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya hasil kesepakatan politik semata, melainkan juga kesepakatan moral dan spiritual bangsa untuk hidup berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kelima sila Pancasila meliputi ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Sebagai perjanjian luhur, Pancasila memiliki berbagai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, antara lain: pertama, sebagai identitas dan kepribadian bangsa. Kedua, sebagai cita-cita dan tujuan nasional. Sebagai identitas dan kepribadian bangsa, Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Sebagai perjanjian luhur, Pancasila memiliki berbagai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, antara lain: pertama, sebagai identitas dan kepribadian bangsa. Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat menjaga keutuhan identitas nasional di tengah arus globalisasi dan perubahan zaman. Yang kedua, sebagai cita-cita dan tujuan nasional, Pancasila menjadi arah dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengarahkan bangsa untuk menantiasa berupaya mewujudkan keadilan sosial serta keseimbangan antara kehidupan material dan spiritual. Ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional, Pancasila berfungsi sebagai landasan normatif dan filosofis dalam membentukkan hukum dan kebijakan di Indonesia. Ketiga, sebagai filsafat dan pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi pandangan hidup yang memberikan arah bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilainya mengajarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama, serta mendorong masyarakat untuk hidup rukun dan saling menghargai dalam perbedaan. Selanjutnya, sebagai pemersatu bangsa, dalam keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, Pancasila berperan sebagai perekat bangsa. Nilai-nilai persatuan dan keadilan terkandung di dalamnya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia agar tidak terpecah oleh perbedaan. Terakhir, sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan bangsa, Pancasila menjadi pedoman dalam penyelesaian berbagai persoalan nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Masuki bab yang ketiga. Ini bab terakhir. Kesimpulan. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang lahir dari kesepakatan luhur seluruh rakyat Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila bukan hanya menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara, tetapi juga menjadi pandangan hidup yang menuntun perilaku dan nilai moral bangsa. Pancasila digali dari kebudayaan, tradisi, serta nilai-nilai spiritual masyarakat Indonesia yang telah hidup dan berkembang sejak lama sehingga mencerminkan kepribadian dan jati diri bangsa yang sejati. Dalam konteks ideologi, Pancasila memiliki sifat terbuka dan tertutup. Artinya Pancasila tidak bersifat kaku dan dogmatis, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi fondasi utama yang bersifat tetap dan universal. Sementara penerapan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental. Ia lahir dari hasil musyawarah dan kesepakatan para pendiri bangsa melalui BPUPKI dan PPKI menjelang kemerdekaan, dan kemudian disahkan pada 18 Agustus 1945. Kesepakatan ini bukan hanya bersifat politik, melainkan juga moral dan spiritual karena mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk hidup berdasar pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Baik, cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.